Om Swastiastu, selamat siang, guten tag, good afternoon, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya dimanapun kalian berada, di Bali, Indonesia, ataupun di seluruh dunia. Jadi hari ini hari Minggu guys, hari libur saya. Seperti biasa saya bosan sih di kamar, jadi jalan-jalan sedikit sambil beli camilan gitu. Nah kebetulan saya sekarang berada di dekat gerejanya di sini. Terus view di belakang saya itu ada Gunung Kitzsteinhorn-nya, gunung bersaljunya, tapi cuacanya kurang bagus sih, agak mendung sama banyak angin gitu. Jadi mohon maaf sebelumnya nanti kalau ada suara-suara angin masuk ya. Sama di belakang nih pemukiman Kaprun. Nah, untuk vlog hari ini saya mau bahas tentang setiap pertanyaan yang masuk ke YouTube dan Instagram saya. Jadi mau tahu apa aja sih pertanyaannya, ikutin terus ya guys. Balik lagi nih guys, jadi untuk video kali ini saya disclaimer dulu. Untuk setiap jawaban atau cerita saya itu patut dipertanyakan kembali ya. Mungkin ada sumber-sumber yang lebih terpercaya dari apa yang saya bilang, sama mungkin cerita saya atau jawaban saya perlu digali lagi. Belum tentu ini 100% benar, ini hanya versi dari saya kayak gitu. Jadi teman-teman nggak bisa langsung percaya begitu saja apa yang saya omongin kayak gitu. Jadi apa yang saya infokan itu bisa jadi salah, bisa jadi benar, tapi ini kebetulan sih versi jawaban saya dan versi cerita saya saat ini gitu. Jadi pertanyaan pertama nih guys, kebetulan dapat komentar dari Instagram. Mungkin bapak satu ini ngikutin saya di YouTube, jadi mungkin pernah dengar saya bilang naruh nama Instagram saya di description di YouTube saya. Jadi dia langsung DM ke saya. Bapak ini dari Jakarta. Jadi pertanyaan bapak ini, katanya bapak ini pengen pergi ke Austria. Apakah ada agent atau yang bisa ngurus untuk bisa bekerja di sana? Nah, pertanyaan keduanya adalah apakah harus bisa bahasa Jerman untuk bisa ke sini? Nah, untuk yang ke pertanyaan pertama dulu ya, saya bisa jawab. Untuk langkah-langkahnya, kebetulan langkah saya itu kebetulan saya lewat jalur koneksi ya. Jadi kebetulan di sini ada tamu saya yang punya hotel. Nah, tapi sebelumnya saya mau cerita, saya dulu kerja di Bali, di tempat tinggal saya, di kampung halaman saya. Nah, kebetulan ada tamu yang datang ke sana, kebetulan saya jadi pelayannya, atau mungkin bisa dibilang lebih umumnya butlernya gitu. Nah, singkat cerita, saya kena musibah pada saat corona datang, kebetulan saya di PHK. Nah, dari sana saya kebetulan kan sebelum-sebelumnya saya di butler ya. Ada beberapa tamu yang saya kenal, ada yang dari Netherlands, ada yang dari Austria sini tinggal, ada yang dari England, ada yang dari berbagai macam lah. Jadi saya karena corona datang, situasi yang susah datang, saya coba kontak mereka, tapi nggak langsung kontak ya. Sebelumnya saya juga biasa komunikasi sama mereka lewat WhatsApp atau lewat sosial media kayak gitu. Jadi saya coba iseng-iseng untuk kontak mereka, apakah ada kerjaan mungkin di luar kayak gitu. Serius, apakah ada kerjaan mungkin di luar yang bisa saya datengin kayak gitu. Nah, dari semuanya mungkin yang lain profesinya beda dengan saya ya, tapi ada satu yang dari Austria sini, yaitu punya bisnis di bidang perhotelan. Jadi saya diajak ke sini.
Nah, balik lagi, jadi mungkin saya bisa bilang kalau saya itu kesini karena ada koneksi ya guys. Cuman kalau misalnya kalian mau kerja, saya sih dapat lihat beberapa kali itu ada juga agen-agen yang menyalurkan tenaga mereka ke Austria, ke tempat-tempat lain juga di Eropa, sama mungkin di Asia juga, mungkin bisa dikontak ke sana gitu. Cuman sih saya nggak punya rekomendasi langsung ya, karena takutnya gimana-gimana, saya juga belum tahu lebih dalam tentang agen-agen tersebut kayak gitu. Nah, untuk pertanyaan kedua itu apakah harus bisa bahasa Jerman? Kebetulan nggak harus bisa bahasa Jerman sih, cuman kalau nggak bisa bahasa Jerman minimal bahasa Inggris. Bahasa Inggris pun agak susah untuk nyari kerja di sini karena mayoritas di sini kebetulan bukan kebetulan lagi, semua pakai bahasa Jerman, tapi Jerman ke Austriaan gitulah istilahnya. Jadi kalau di sini diprioritaskan orang yang bisa bahasa Jerman karena kebanyakan orang di sini belum bisa bahasa Inggris juga. Cuman ada juga beberapa orang yang bahasa Inggris gitu. Minimal harus bahasa Inggris ya setahu saya gitu. Jadi apakah harus bisa bahasa Jerman? Tidak harus bisa bahasa Jerman, tetapi akan sangat bagus kalau bisa bahasa Jerman di sini. Nah, kalau saya kan cuma bisa bahasa Inggris tuh. Itu karena saya ada koneksi tadi kayak gitu. Jadi tamu saya itu pakai bahasa Jerman tapi bisa bahasa Inggris. Nah, saya ditempatkan di tempat yang sekiranya hanya menggunakan bahasa Inggris. Tapi semakin kesini saya belajar juga sih bahasa Jerman, meskipun nggak terlalu bisa karena bahasa Jerman susah banget. Tapi minimal bisalah komunikasi tipis-tipis mungkin sama teman-teman yang nggak bisa bahasa Inggris di sini gitu. Itu jawabannya. Terima kasih sudah bertanya ya Pak. Salam untuk keluarga di Jakarta. Nah, ini jadi ada pertanyaan kedua, saya lupa masuknya lewat komen di YouTube atau di Instagram. Jadi katanya Mas ini dari Lampung. Nah, pertanyaannya beli kalau mau transfer uang ke Indonesia, gimana caranya? Kebetulan saya mau kerja di Austria juga. Jadi saya bisa info kalau di sini biasanya saya itu transfer. Nah, uang gaji saya itu kan masuknya dari bank dari sini ya, Bank Raffles kalau nggak salah namanya. Habis itu caranya adalah dari Bank Eropa itu saya transfer, ada namanya aplikasi Wise. Jadi aplikasi Wise itu kita pergunakan untuk perantara untuk uang itu bisa masuk ke bank saya, yaitu Bank BCA kayak gitu. Jadi dari Bank Eropa saya transfer ke Bank Wise, aplikasi Wise itu. Jadi dari Wise itu kita transfer ke Indonesia. Cuman minimal kalau teman-teman mau kerja di sini, minimal itu harus ada, yang setahu saya karena saya pakai dan saya sudah buktikan, itu banknya Bank BCA ya. Jadi Bank BCA itu lebih gampang. Bahkan saya transit di Turki kemarin itu bisa pakai Bank BCA juga untuk transaksinya. Jadi sebelum kesini pastikan kalian punya Bank BCA dulu gitu. Minimal untuk bisa kita belanja dulu deh, transfernya nanti ada caranya lagi, yaitu pakai aplikasi Wise. Nanti ikutin arahannya dan transfer ke BCA, dari BCA transfer ke bank kalian di Indonesia. Selain punya Bank BCA, kalian juga harus ada aplikasi My BCA. Jadi dari My BCA itu bisa dipakai ke luar negeri juga aplikasinya, karena BCA yang lagi satu saya lupa namanya, itu nggak bisa dipakai di luar guys, cuman bisa pakai My BCA sama kartu BCA tersebut. Jadi bisa deh kirim ke keluarga di Indonesia gitu. Semoga menjawab pertanyaannya ya Mas. Salam untuk keluarga di Lampung.
Nah, jadi untuk pertanyaan selanjutnya nih ada masuk dari komen di YouTube. Saya juga kurang tahu dari mana karena ini komen dari YouTube. Katanya kalau nggak salah dia mau kerja di Austria dan pengen tahu berapa sih gajinya di Sydney gitu. Kalau masalah gaji sih saya belum pernah ceritain di YouTube ya, ataupun secara belak-belakan berapa yang saya dapat itu saya belum pernah cerita berapa. Tapi saya kebetulan belum bisa nginfo berapa yang saya dapat. Cuman saya bisa info yang bisa mungkin dicari lebih lengkapnya di internet. Gaji di sini yang bisa kalian dapat net ya, bisa dapat bersih itu kira-kira 800 euro sampai 1600-an, kira-kira 1600-an ya, bisa aja lebih tinggi. Tapi setahu saya di sini minimalnya kayaknya 800 euro sih gitu. Jadi gaji saya ya bisa dilihat dari sana, kira-kira dari 800 euro sampai 1600 itu net. Jadi kalau dapat dari sininya mungkin lebih besar daripada itu, tapi kan dipotong tax, dipotong biaya kesehatan, sama kayak di Indonesia lah. Cuman yang saya bisa bilang netnya itu bersihnya adalah 800 sampai 1600 kira-kira dapat di sini. Untuk kerjaan yang mungkin ruang lingkup saya yaitu di perhotelan, dari housekeeping, reception, atau waiter, waitress, itu kira-kira ya. Jadi informasi saya nggak bisa plak ketuplak diambil, mungkin harus dicek lagi di internet. Tapi setahu saya dan sepengetahuan saya, selewat saya kerja di sini, kira-kira segitu sih dapatnya. Dari obrolan-obrolan teman juga di sini ya, itu kira-kira. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih sudah komentar. Ini kebetulan dia komen dia DM saya di Instagram, jadi kita dapat ngobrol-ngobrol sebentar, sedikit maksud saya. Saya lupa dari mana, harus baca chatnya lagi karena kita ngobrol lumayan panjang. Nah kebetulan dia katanya PMI di Hungari, katanya salam kenal juga brother. Semoga lancar kerja di Hungari. Katanya mau kesini aja, nanti kontak. Tapi saya kerjanya di lumayan desa terpencil sih, namanya Kaprun, dekat sama Selamsi, yang sering saya post di YouTube saya. Jadi siapa tahu bisa ketemu, atau mungkin siapa tahu saya bisa ke sana, karena kata teman-teman yang kerja dari Hungari di sini, Hungari itu yang terkenal Budapestnya ya. Saya pengen banget ke sana karena Budapest, dia bilang ada 2 tempat. Yang satu tempat untuk orang yang menengah ke atas, nah di sebelahnya itu dipisahin sama sungai, tempat tinggal menengah ke bawah. Nah itu mungkin yang menarik ya. Jadi ya sebelum saya kesini juga sering dengar Budapest ternyata di Hungari. Kebetulan pengetahuan saya juga kurang bagus tentang itu, tapi ya siapa tahu kita bisa ketemu entah di Kaprun sini atau di Hungari sana. Jadi semoga lancar, semoga sehat, semangat terus jauh dari keluarga, sampai ketemu nantinya, semoga kalau berjodoh. Salam balik. Pertanyaan selanjutnya itu dia menanyakan tentang kerja di gudang gimana kira-kira gitu. Kebetulan Mas yang satu ini itu dari Lampung juga, cuman beda orang sama yang tadi. Dia mau kesini pakai agent. Nah itu yang saya maksud, yang pertanyaan pertama tadi. Kebetulan dia lewat channel, maksud saya dia lewat jalur agent. Jadi katanya bulan Juli apa bulan Juni gitu dia mau berangkat kalau visanya jadi. Nah dia nanya, katanya mumpung saya sudah di sini, dia nanya gimana kalau kerja di gudang ya di Austria. Saya bisa jawab
Dan saya mohon maaf sebelumnya, saya kurang paham tentang gudang di sini karena saya bekerja di perhotelan. Eh, saya sebagai housekeeping, terkadang saya juga di reception. Jadi untuk pertanyaan masnya saya belum bisa jawab. Cuman yang bisa saya garis bawahi di luar dari pertanyaan masnya itu, mungkin dicari tahu aja dulu apakah di sini nanti bakal dapat tempat tinggal, apakah dapat makan, karena itu akan mempengaruhi gaji teman-teman semua di sini. Karena apa? Kalau saya kerja di sini kan di luar ngomongin kita kerja apa gitu. Yang paling penting itu adalah dapat tempat tinggal apa enggak gitu. Jadi kalau dapat tempat tinggal kan tinggal ngurusin makan. Nah, kalau udah aman dapat tempat tinggal ya aman. Kalau apalagi dapat makan gitu. Kalau saya dapat makan sekali. Nah, jadi yang perlu ditanya dulu sama agennya mungkin di luar kerjanya kayak gimana. Jadi jawaban itu juga mungkin nggak ada yang tahu jawabannya ya. Jadi kan sambil jalan baru tahu gimana kerja di gudang gitu. Cuman yang mungkin saya bisa garis bawahi, nanti kalau visanya jadi dan kesini itu dapat tempat tinggal atau dapat makan gitu. Karena kalau nggak dapat tempat tinggal itu bakal kena bayar uang sewa di sini lumayan guys, lumayan mahal di sini sih untuk sewa tempat tinggal ya. Jadi itu aja sih yang penting mungkin dulu ditanyain sama agen yang mau berangkatin ke sininya gitu. Mohon maaf belum bisa jawab, jadi mungkin cuman saya bisa ngasih tips aja sedikit gitu. Jadi mungkin ini yang terakhir ya guys yang bisa saya munculin. Cuman ada beberapa lainnya sih, tapi pertanyaan kurang lebih sama ya, saya rangkum di sini aja. Mungkin ada juga yang lain tanya tentang hal lain, cuman saya belum bisa jawab. Ya saya bisa jawab dan saya bisa kasih tips tipis-tipis lah kira-kira di sini. Yang saya nggak bisa jawab dan saya nggak bisa kasih tips karena mungkin saya ngerasa kurang berkompeten, jadi saya nggak munculin pertanyaannya di sini. Nah ini yang terakhir katanya dari Bali, dari Denpasar. Nah ini salah satu saya bisa bilang saudara saya, jadi karena dari Bali ya, katanya dia mau minta kontak saya. Jadi untuk kontak saya bisa kasih DM Instagram dulu, nanti kalau mau tanya-tanya bisa lewat sana. Jadi teman-teman bisa DM di sana saya, tapi ngasih DM saya bukan berarti saya paling tahu di sini, yang paling berpengalaman di sini, enggak sih. Tujuan buat video YouTube ini saya sebenarnya untuk mendokumentasikan untuk diri saya nantinya kalau sudah tua, jadi bisalah yang ditonton-tonton lagi, siapa tahu saya nggak bisa kesini lagi. Itu tujuan pertama. Nah tujuan kedua itu adalah ya coba aja dulu, siapa tahu bisa ngasilin uang dari sini ya, nggak tahu juga. Tapi yang paling penting sih tujuan pertama saya yang tadi. Habis itu untuk yang ketiga mungkin yang sekarang siapa tahu saya bisa ngasih tips, tapi ini belum tentu relevan bagi kalian ya, belum tentu juga informasinya akurat karena semua bisa terjadi, karena setiap orang bakal ngelewatin hal yang berbeda, nggak mungkin bisa di-copy 100% dari apa yang saya ceritakan. Kalian harus searching lagi, belum tentu omongan saya juga benar kayak gitu. Jadi kenapa saya juga bikin video ini, karena saya juga merasakan apa yang kalian rasakan. Ini pure dari hati saya, pengen membantu, tapi sebatas saya bisa bantu, informasi yang bisa saya bantu dan jawaban yang bisa saya bantu. Karena saya ngerasain banget gimana caranya susahnya nyari visa guys. Tapi mungkin karena udah jodohnya kesini, ada jalan dan bisa kesini gitu. Nah untuk kalian yang mau tanya-tanya bisa di kolom komentar atau di DM Instagram saya, ada di deskripsi YouTube biasanya sih saya taruh. Mungkin saya bisa info aja, Carya Adi Saputra nama Instagram saya, atau carya.a.saputra. Siapa tahu saya bisa jawab.
Kalau saya nggak bisa jawab, saya cari tahu jawabannya. Kalau saya nggak ketemu, saya mohon maaf. Gitu aja sih. Semangat buat teman-teman yang mau berangkat, yang masih struggling. Saya juga struggling nih untuk perpanjang gitu visanya. Tapi ya saya serahin yang di atas. Kalau memang masih berjodoh di sini, ya saya bakal lanjut kerja di sini mungkin, atau kalau mungkin belum berjodoh, saya bisa kerja di Bali lagi atau di tempat-tempat lainnya gitu. Jadi mungkin itu aja sih teman-teman. Semoga informasinya bermanfaat. Kalau ada salah-salah kata atau informasi yang salah atau informasi yang kurang, saya mohon maaf dan bisa ditanyakan di komentar atau di DM saya gitu. Semangat buat teman-teman, salam sehat selalu. Saya mohon pamit. Om Santi 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 Om.